BTW, kita ke pantai dulu nggak sih? Siapa tahu si Dewi ada di pantai, ya nggak? Alah. Setelah malam panjang yang kelam, Bang Topan dan Pak Rungkat menghilang tanpa sepatah kata. Tak ada pesan, tak ada salam perpisahan. Geng 4G yang terdiri dari Dhot, Kona, Robi, dan Peot terdiam di markas mereka, menyadari bahwa dua anggotanya telah pergi diam-diam. Misteri kepergian mereka mulai terkuak ketika Robi menemukan selembar tiket kapal yang tertinggal di saku jaket Bang Topan. Tiket itu bertuliskan, Pelabuhan Lembar Lombok. Kona, yang terkenal dengan naluri tajamnya, langsung menyimpulkan. Mereka ke Lombok, mereka cari Nona Eline. Nona Eline. Nama itu membawa hawa dingin di tengah siang bolong. Dia bukan sekadar musuh. Dia adalah pembunuh Pak Jalil, tokoh penting yang pernah menjadi mentor dan pelindung bagi geng 4G. Sejak pembunuhan itu, dendam membara di dada mereka. Bang Topan dan Pak Rungkat rupanya memilih jalan sendiri, memburu Eline tanpa melibatkan yang lain. Mungkin mereka ingin melindungi teman-teman mereka dari bahaya, atau mungkin mereka tak percaya bisa membawa pulang nyawa jika semua ikut. Namun geng 4G tak tinggal diam. Kalau mereka pikir kita cuma bakal duduk di sini dan nunggu kabar, mereka salah besar, geram Peot sambil mengepalkan tangan. Dengan modal nekat, keberanian, dan satu sepeda motor tua yang entah bagaimana masih hidup, Dhot, Kona, Robi, dan Peot pun bersiap menusul Keskivi ke Lombok. Di tengah terik matahari dan semilir angin pelabuhan, mereka bersumpah, kami bukan hanya geng, kami keluarga. Dan keluarga tidak meninggalkan satu sama lain. Sementara itu, di sudut gelap gang sempit di Mataram, Bang Topan dan Pak Rungkat sudah masuk terlalu dalam. Mereka nyaris menemukan jejak Eline, tapi tak menyadari bahwa Nona Eline pun telah mengetahui kedatangan mereka. Perburuan ini bukan lagi satu arah. Kini, dua kelompok dalam satu geng berada dalam bahaya. Dan Nona Eline, dia tak sekadar pembunuh. Dia adalah bayangan, licin seperti kabut pagi, dan mematikan seperti bisa ular laut. Perburuan di Lombok baru saja dimulai. Malam menuruni kota Mataram dengan tenang, tapi ketenangan itu palsu. Bang Topang. Dan Pak Rungkat menyusuri ganggang sempit yang tak tercantum di peta. Mereka telah mendapat informasi samar dari seorang tukang parkir tua yang katanya pernah melihat wanita dengan ciri-ciri Nona Eline, rambut hitam panjang, luka bekas sayatan di pipi kiri, dan mata seperti silet dingin. Dia datang seminggu lalu, ujar si tukang parkir dengan suara serak. Tinggal di rumah tua dekat sawah mati. Tapi hati-hati, banyak yang masuk ke sana, tak pernah keluar. Pak Rungkat hanya menanggapi dengan helaan napas. Matanya sayu, cebunya. Ringkih, tapi tekadnya tak bisa dihancurkan. Kalau kita gak selesaikan ini sekarang, arwah Pak Jalil gak bakal tenang, katanya lirih. Bang Topan main ganggu? Di balik wajah kerasnya, ia menyimpan rasa bersalah. Dulu, ia yang membiarkan Eline melarikan diri. Dulu, ia yang ragu untuk menarik pelatuk saat ada kesempatan. Mereka tiba di rumah tua itu tengah malam. Pintu reot setengah terbuka. Tak ada suara. Hanya suara jangkrik dan gemerisik angin yang seakan membawa bisikan maut. Sementara itu, jauh di pelabuhan, geng 4G akhirnya tiba di Lombok. Sepeda, motor tua mereka menyerah sebelum mencapai kota. Dan mereka lanjut berjalan kaki dengan perut kosong dan amarah penuh. Kalau kita telat, bisa-bisa mereka berdua yang jadi korban, ujar Kona sambil melihat arah bintang. Dat memerik seponselnya. Tak ada sinyal. Tak ada kabar dari Bang Topan maupun Pak Rungkat. Tapi dia punya sesuatu yang lain, kemarahan. Karena bagi Dhot, Nona Eline bukan hanya Pembunuh. dia adalah pengkhianat. Dulu, dia bagian dari mereka. Dulu, dia saudari. Dia bukan Eline yang kita kenal, gumam Robi. Dia udah mati malam itu. Yang sekarang cuma monster.
Kembali ke rumah tua. Bang Topan membuka pintu, senjatanya siap. Pak Rungkat menutup belakang. Namun mereka terlalu lambat. Tiba-tiba, jeritan menggema dari dalam. Sebuah bayangan melesat, cepat dan tajam. Pisau menyambar, melukai bahu Pak Rungkat. Ia terhuyung, namun masih berdiri. Selamat datang, suara Nona Eline terdengar dari kegelapan. Lembit. Seperti nada. Nyanyian anak kecil tapi penuh maut. Bang Topan menyerbu masuk, melawan bayangan yang terus bergerak. Tembakan. Melitus. Mengentam dinding. Melyabanji. Pintu. Tapi Eline tak terlihat, dia bermain di balik gelap, mengendalikan rumah seperti panggung boneka. Pak Rungkat menahan luka, darah membasahi bajunya. Topan, jangan. Emotion. Dia pancing kita masuk ke permainannya. Namun terlambat. Bang Topan telah terjebak. Pintu tertutup. Cahaya mati. Kegelapan mutlak. Tak lama setelah itu, Dhot dan geng 4G tiba. Mereka melihat rumah tua itu dari kejauhan. Dan langsung tahu, ini bukan rumah biasa. Ini perangkap. Mereka di dalam, kata Kona. Dan mereka butuh kita sekarang. Peot membuka tas kecil berisi peralatan darurat. Robi mengambil pisau lipat, lalu menatap ke depan. Kita gak datang jauh-jauh cuma buat lihat mereka mati. Mereka bersiap menyerbu masuk, tidak tahu bahwa apa yang menanti di dalam bukan sekadar Nona Eline, tapi rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Karena Nona Eline bukan pembunuh biasa. Dia diburu bukan hanya karena balas dendam. Dia tahu siapa sebenarnya yang membunuh Pak Jalil. Dan itu, bukan dia. Geng 4G menerobos masuk ke rumah tua itu. Pekat gelap menyelimuti mereka, udara di dalam serasa beku. Dhot mengangkat senter kecil dari tasnya, sorot cahaya menembus kegelapan dan menyoroti dinding penuh coretan aneh, gambar wajah, tulisan samar, dan simbol seperti ritual. Dia udah lama tinggal di sini, bisik Kona. Langkah mereka perlahan menuruni lorong panjang menuju ruang utama, tempat Bang Topan dan Pak Rungkat terakhir terlihat. Tapi, suara langkah mereka dihentikan oleh jeritan samar dari balik pintu kayu tebal. Topan. Teriak Piot. Ia menendang pintu itu tanpa ragu. Pintu terbuka. Bang Topan bersimba keringat, tangannya menggenggang pistol. Yang nyaris kosong pelurunya. Di sudut ruangan, Pak Rungkat terduduk, menekan lukanya dengan kain robek. Matanya melebar ketika melihat keempat sahabatnya datang. Hila. Kalian Yusul? Mana Elin? Tanya Robi cepat. Sebuah suara menjawab, bukan dari Topan, bukan dari Rungkat. Aku di sini. Dari balik bayangan, Nona Eline melangkah keluar. Rambutnya terurai, wajahnya tak. Segila yang mereka bayangkan, tapi tenang, nyaris. Damai, seperti seseorang yang telah berdamai dengan dunia, atau menyerah pada kegelapan. Di tangannya tidak ada senjata. Hanya sebuah amplop coklat tua yang hampir hancur dimakan usia. Aku gak bunuh Pak Jalil, katanya pelan. Kalian semua dibohongi. Gang 4G terdiam. Bahkan Bang Topan, yang tadi hendak menembak, kini menggenggam senjatanya lebih ragu. Apa maksudmu? Tanya Kona curiga. Eline mendekat perlahan, lalu meletakkan amplop itu di lantai. Sebelum Pak Jalil mati, dia kasih aku ini. Dia tahu hidupnya dalam bahaya. Bukan karena aku, tapi karena seseorang dalam lingkaran kalian. Semua menatap satu sama lain. Lingkaran kalian, ulang Dhot. Seseorang dari geng 4G, lanjut Eline. Seseorang yang selama ini dekat, terlalu dekat. Bang Topan, meski masih waspada, meraih amplop itu dan membukanya perlahan. Di dalamnya, terdapat sebuah foto tua. Pak Jalil duduk bersama seorang pria muda berbadan kekar mirip, sangat mirip dengan Pak Rungkat. Surat tangan Pak Jalil, jika aku mati, cari siapa yang paling ingin aku hilang dari jalan mereka. Dan secarik catatan, Topan bisa dipercaya.
Tapi Rungkad, dia tahu terlalu banyak. Ruangan itu mendadak dingin. Rungkad,